Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan mendefinisikan pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya Esti Yuniarti Dharma Arif, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Untuk yang pertama ada pembukaan, kemudian presentasi konsep, yang terakhir adalah tanya jawab. Untuk pembukaannya saya mempersilahkan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk sambutan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita semua berkumpul dalam rangka ada kegiatan yaitu diseminasi dari calon guru penggerak Ibu Rizky Yuniarti Dharma Arif, dan nantinya beliau akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil dari karya beliau, yaitu diseminasi pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kegiatan ini marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan menambah wawasan kita terhadap penerapan budaya positif di lingkungan SDN Banjarmadu. Karena ini tidak lepas dari guru penggerak itu nantinya akan mendapatkan hal-hal baru yang selalu diinformasikan kepada Bapak Ibu guru di SDN Banjarmadu, apa yang sudah didapatkan baik dari guru pembimbingnya, guru pengajarnya, itu menyampaikan hal-hal yang terbaru, baik itu dari kurikulum atau dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, oleh karena itu kesempatan yang baik inilah marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya kita semua akan mendapatkan hal-hal yang baru, sehingga hal-hal yang baru itu bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Tujuannya tentu saja yaitu untuk meningkatkan prestasi anak didik kita. Ini tujuan utamanya. Kemudian untuk kegiatan pada hari ini nanti akan disampaikan materi-materi terkait dengan diseminasi pada kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Banjarmadu, yaitu Ibu Rizky Yuniarti. Saya kira saya akan menyampaikan banyak hal karena ini nantinya membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat kita dapatkan hal-hal terkait dengan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan kita semuanya diberikan keberkahan dan bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan dia juga sukses adanya kegiatan
kegiatan ini pun bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Dan sekali lagi terima kasih dengan adanya guru penggerak tentu saja mendapatkan atau menambahkan daya dorong yang positif terhadap kita semuanya. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah presentasi konsep. Tujuan pembelajaran, guru menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Eksplorasi konsepnya, disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol guru dalam melaksanakan segitiga restitusi. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Untuk kegiatan pertama, saya meminta tolong kepada guru-guru semuanya mencoba mengepalkan tangan, kemudian teman sebelahnya itu membuka kepalan tangan Bapak Ibu guru yang di sebelahnya. Monggo coba diterapkan dulu. Jadi membuka kepalan tangan teman sebelahnya, saling membuka kepalan tangan teman sebelahnya. Genggamannya mohon yang erat sekali ya. Jadi konsep dari disiplin positif yaitu sulit untuk dibuka kepalanya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glaser dalam contoh teori kontrol yang kemudian berkembang menjadi choice theory. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa salah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini sudah ada stimulus respon sama teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain memahami kita, tapi kita harus memahami pandangan orang itu terhadap kita. Selanjutnya, jadi makna dari disiplin yaitu belajar. Makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi diri menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi banyak yang mengartikan bahwa disiplin itu harus taat
pada aturan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak pendidikan kita Ki Dewantara menyampaikan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu saja. Sebab jika kalau tidak dapat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah ada dalam suasana yang merdeka. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi pada murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi ini, mereka telah memiliki motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin disampaikan setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William James pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini adalah beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini sudah masuk di beberapa divisi sekolah kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menjawab mengapa kita memiliki peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Agar ini menjaga keselamatan. Terus yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Yang lainnya mungkin selain ada COVID, menjaga kesehatan, menghindari kuman. Mungkin ada yang lain tambahannya? Penerapan 3M. Positif sekolah kesehatan. Budaya positif sekolah kesehatan. Jadi beberapa zaman itu semuanya sudah, yang intinya itu juga sama, yaitu menjaga kesehatan, karena banyak sekali yang kemarin ada pandemi COVID. Jadi makanya diterapkan kesehatan budaya positif baru, yaitu 3M. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin di sini banyak yang mengikuti pelatihan, sudah mengikuti pelatihan. Mungkin ada alasan tertentu.
harus datang tepat waktu saat pelatihan agar tidak ketinggalan materi, boleh. Jadi semua itu unsur intrinsik yang dari dalam tubuh kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju apa nih kira-kira? Rasa tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Saya tulis saja ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen pada tujuan. Sampai jawaban itu. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya itu? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, kekerasan gitu. Kesehatan. Terus bergantian untuk menunggu giliran. Menghormati orang lain. Gunakan masker gitu, kesehatan gitu. Nah, kesehatan dan keselamatan. Ini adalah beberapa keyakinan kelas. Kemudian tahapan pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi sebelum awal-awal masuk itu, anak-anak diminta untuk menyepakati peraturan apa saja yang akan disepakati bersama. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curahan pendapat. Yang ketiga, susulan keyakinan kelas sesuai tahapan pembentukan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa kisaran 3 sampai 7 keyakinan kelas. Kemudian setelah selesai, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang atau melihat ulang kesepakatan kelas yang akan disetujui. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilengkapi ditempel di dinding agar semua warga bisa
bisa melihat, warga kelas bisa melihatnya. Bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Yaitu hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah perbedaan dari sanksi, hukuman, sanksi, atau konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya mungkin kita sudah sering melihat untuk hukuman. Jadi murid itu merasa tersakiti. Terus kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Yang restitusi merupakan pilihan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, dari pihak guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelum konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Contohnya saat upacara tidak membawa atribut lengkap, anak-anak biasanya akan disuruh masuk ke depan. Itu termasuk konsekuensi. Kemudian restitusi, pada kesempatan ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah sebuah tindakan membersihkan WC karena mematahkan pensil teman itu termasuk konsekuensi nopo hukuman ya. Hukuman nopo konsekuensi. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya. Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kehilangan 10 menit waktu istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Konsekuensi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu
penghargaan. Dihukum tapi dihargai. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Afrika, hukuman dan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi kita masih reward ke anak-anak itu termasuk hukuman. Efeknya pun juga ternyata saya baru tahu ternyata itu juga tidak baik. Dan saya dulu itu sering melakukannya. Jadi pengaruh jangka panjang dan pendek. Jadi mereka melakukan pekerjaan itu hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah. Disuruh itu juga untuk mendapatkan hadiah, bukan untuk kesadarannya sendiri. Tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, fisiologi dapat bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, love and kebutuhan untuk diterima, kekuasaan atau power, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan freedom, kebutuhan pilihan, kesenangan atau fun, kebutuhan untuk merasa senang. Ibu Ambar ini adalah contoh dari kasus segitiga restitusi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni sering meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Mungkin apa yang akan jenengan lakukan Bapak Ibu? Mungkin ada kasus Bu Ali, mungkin muridnya sudah melakukannya. Mungkin beberapa kali kita akan mengingatkan kepada anak tersebut, tapi ya tetap dilakukan Ibu ya. Jadi ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitasnya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita akan menanyakan kepada anak tersebut, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan itu? Apakah benar kamu melakukan itu? Ini adalah beberapa contoh cara menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan, yaitu penguatan yang dikatakan guru. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Mungkin karena dia lapar. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu mau? Seperti mengambil makanan temannya itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya di kelas, nilai universal apa yang kita sepakati. Kemudian kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan kepada anaknya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk yang penghukum, patuhi aturan saya atau awas kamu selalu saja salah. Selalu pasti yang terakhir selesai. Biasanya itu kata-kata yang keluar pada guru yang muridnya membuat kesalahan. Saya pun juga melakukan itu untuk murid saya yang tidak mau menulis. Selalu seperti itu, selalu pasti, selalu yang terakhir. Terus kemudian membuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa. Jadi kata-kata yang dipakai kata-kata seperti itu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Kemudian teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Guru di posisi ini sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Murid akan tergantung pada guru tersebut dan hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang akan digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemarin saya sudah mempraktekkan demonstrasi kontekstual pada murid saya kelas 2. Jadi ada anak yang membuang sampah dan terlambat. Gitu. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Bapak Ibu. Atau ada yang ingin menambahkan tentang budaya positif. Ya, terima kasih Bu Rizky untuk diseminasinya pada pagi hari ini, sudah sangat baik sekali dan alhamdulillah kami semua juga sudah sangat memahami, juga membantu kita di dalam mengajar anak-anak setiap hari, bisa membedakan antara hukuman, antara konsekuensi dan restitusi. Ya, terima kasih untuk Bu Rizky. Terima kasih Bu Landa. Mungkin ada yang lain ingin bertanya atau menambahkan. Terima kasih atas waktunya berisi secara keseluruhan yang disampaikan oleh Bu Rizky terkait diseminasi dapat kita pahami, sudah dapat kita akan kita terapkan di sekolah kita. Namun saya mau bertanya untuk satu hal terkait dengan program siswa
semisal ada siswa yang terlambat, itu untuk apa itu kan tidak boleh dihukum. Nah, terus diganti dengan restitusi. Itu bagaimana caranya agar kita tidak menggunakan hukuman. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Junan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika anak terlambat menggunakan restitusi tadi? Untuk yang tadi sudah ada beberapa yang sudah saya jelaskan. Saya juga menerapkan kepada anak yang terlambat pada kelas saya. Yang pertama menanyakan alasannya. Jadi menanyakan anak ini kenapa anak ini bisa terlambat. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum, taruh di depan atau disisihkan di barisan, itu tidak, yaitu menanyakan alasannya tersebut, alasannya dahulu. Kemudian jika alasannya hanya kesiangan atau ya, bangunnya kesiangan, alasan kami malas sekolah, banyak sekali alasannya, seragamnya hilang, itu pasti ada. Jadi kita bisa menasehatinya terlebih dahulu agar tidak memberi hukuman, dan juga memberikan pengertian kepada orang tuanya untuk bisa berkolaborasi agar bisa berjalan baik, agar anaknya mau sekolah. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Rizky. Ya, ini saya mau bertanya tentang misalnya di sekolah ini cenderung, ya, kalau saya lihat-lihat itu ada antara anak tingkah lakunya di rumah dengan di sekolah itu berbeda, dan juga sepengetahuan orang tuanya itu juga berbeda. Dalam artian ini, misalnya kalau di rumah itu anak dianggap nurut, pendiam, tak macam-macam. Tetapi kalau di sekolah tingkah polanya tidak tahu-tahuan. Nah, dengan dasar sepengetahuan orang tuanya bahwasanya anaknya tersebut itu tidak seperti itu, padahal di sekolah seperti itu kan, banyak ya seperti itu. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti itu kita harus bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Untuk yang pertama, bisa diterapkan dengan tahapan segitiga restitusi yang tadi menstabilkan identitas. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan menanyakan alasan anak tersebut sebenarnya ada apa. Biasanya anak itu tidak mau langsung bercerita, jadi harus ada salah satu yang mengikuti kegiatan anak tersebut, kemudian menanyakan alasan anak tersebut melakukan itu. Biasanya kebebasan yang di rumah itu biasanya terlalu dikekang, atau biasanya terlalu
dibatasi. Gak boleh ini, tidak boleh gini, tidak boleh gitu. Makanya dilampiaskan di sekolah. Kemudian alasan-alasan anak tersebut kita tampung. Kemudian kita cari solusinya. Anak ini inginnya seperti apa, dan kita komunikasikan kepada orang tuanya. Memang mungkin orang tuanya tidak percaya anaknya itu seperti itu di sekolah. Jadi tetap kita akan mengkomunikasikan. Jika orang tuanya tidak percaya, bisa nanti disampaikan atau menanyakan hal tersebut kepada teman-temannya yang lain. Begitu Pak. Sambung. Monggo yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo. Ya, terima kasih untuk jawabannya yang tadi. Kalau dulu itu ada buku penghubung antara, kalau sekarang kok kelihatannya sudah tidak ada. Ya, kalau dulu itu ada buku penghubung sekolah dengan wali. Jadi kalau misalnya ada kejadian pelanggaran atau apa, kurangnya bagaimana kan bisa ditulis di buku penghubung itu. Nah sekarang tidak ada yang namanya buku penghubung. Kadang-kadang kita juga dilema, sudah katakanlah misalnya ada anak panjang tangan. Nah ini nyolongan itu kan nggak boleh Bu ya, panjang tangan lumayan. Ada anak yang panjang tangan, sudah terbukti, sudah namanya banyak yang tahu, tapi orang tua diberitahu masih tetap ngeyel, karena dengan dasar anakku ini kalau di rumah seperti ini, anakku ini nurut sama orang tua, ya sholat begini, begini. Nah, jadi mungkin apa ya, kalau dulu ada CCTV enak, kalau ada yang panjang tangan, yang jahil, langsung kita ajak ke monitor, kita perlihatkan. Menurut itu kadang-kadang saya ngeyel bahasa. Gak nih kalau anak gini, padahal sudah terlihat. Nah itu makanya mungkin kalau dulu saya dengar ada apa itu parenting apa ya? Bukan pembelajaran untuk orang tua itu, kayak kan? Parentingnya ya. Nah itu orang tua dikumpulkan. Kalau dulu itu diberi penjelasan gini bahwasanya dengan anak itu gini gitu, karena seperti yang Bu Rizky katakan tadi ya, perlakuan orang tua itu berbeda-beda pada anaknya. Masih ditekan, ada yang ditekan terlalu berlebihan di rumah sehingga meluapkan emosi dan meluapkan tingkah polanya di sekolah. Terus ada lagi, kadang ada orang tua itu yang lebih ekstrim. Ekstrimnya itu begini, anaknya ini tidak terlalu nakal, tapi orang tua menginginkan anaknya ini di sekolah itu didekati. Contoh kasar seperti ini sering terjadi pada saya. Saya pasrahnya sampean. Kalau anak saya gini-gini, wis ojo ati sungkan-sungkan, ojo ati apa ini? Sampeyan jiwet, sampeyan tempeleng, sampeyan sanduk, itu wis tanggung jawab sampeyan, gak ngarah lapo-lapo lah. Kadang ada yang seperti itu. Nah, sekarang yang saya tanyakan tentang seperti itu tadi, dengan kondisi orang tua yang mengharapkan anaknya itu
itu memang benar-benar pengen anaknya itu disiplin. Jadi bahkan di depan biasanya nganter ke sekolah, di depan gurunya ngomongnya gitu, ada anaknya, Pak itu memang kali pertama sama jangan segan-segan nyubit, sama jangan segan-segan ngamplok, ngerja itu sering. Nah, untuk yang seperti itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak. Hukuman fisik mungkin sekarang sudah ada aturannya untuk tidak boleh diterapkan ya. Tapi orang tua tetap menginginkan anaknya diberi hukuman fisik. Menurut saya untuk hukuman seperti itu tidak perlu dilakukan. Kita hanya memberi contoh kepada anak yang menurut kita berulah atau bertingkah berlebihan sehingga anak tersebut itu bisa mencontoh perbuatan yang kita lakukan. Memang itu akan efeknya itu lama sekali, maksudnya berubah ke anaknya itu sangat lama, tidak semudah yang langsung kita memberi hukuman fisik, contohnya mencubit terus memukul atau gimana, itu sangat lama efeknya memang. Tapi itu akan tertanam pada anaknya, hati anaknya itu akan tertanam dan diingat seterusnya. Contoh yang kita berikan kepada anak. Untuk hukuman fisik saya kira tidak mungkin kita akan menerapkan itu karena zamannya juga zaman yang seperti ini. Apa-apa viral, konsekuensinya kita sendiri yang akan kena, meskipun orang tuanya sendiri yang meminta. Mungkin akan memberikan pengertian perlahan kepada orang tuanya bahwa sekarang bukan zamannya untuk melakukan hukuman secara fisik, mencubit atau memukul dan lain sebagainya, itu tidak zamannya untuk sekarang. Dia Pak Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin ada lagi? Terima kasih atas waktunya. Tadi Bu Rizky sempat bilang kalau memberikan reward itu tidak diperbolehkan ya. Dan itu bisa menjadi termasuk hukuman. Nah, untuk pengganti reward kepada siswa yang telah sudah berjuang kemudian sudah mendapatkan nilai bagus, itu contohnya seperti apa Bu? Pengganti rewardnya. Ya, terima kasih. Ya, tadi saya sudah menjelaskan hukuman itu, penghargaan itu juga termasuk hukuman ya. Jadi untuk penggantinya itu bisa dilakukan dengan ucapan, cukup saja ucapan. Jadi biasanya kalau anak diberikan uang atau hadiah buku berpoin, itu memang anaknya akan menggebu-gebu untuk mendapatkan hadiahnya itu, tapi akan terus meminta. Jadi setiap pelajaran itu akan meminta, Bu, hadiahku mana? Bu, aku tadi sudah maju, hadiahku mana? Pasti akan seperti itu karena saya mengalaminya di kelas. Rata-rata seperti itu, apalagi kalau disuruh. Jadi ucapkan saja terima kasih atau yang lain memberi ucapan jempol boleh. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Anis untuk pertanyaannya. Kemudian terakhir saya akan melakukan refleksi
pada diseminasi ini. Peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti kegiatan diseminasi? Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Mungkin ada yang mau berbicara? Peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti proses diseminasi? Peristiwa yang terjadi selama kita mengikuti kegiatan diseminasi di lingkungan sekolah, yaitu kita lebih mengetahui tentang untuk siswa mana itu hukuman dan mana itu restitusi. Kemudian juga dengan adanya diseminasi ini, harapan kita benar-benar menghilangkan tentang hukuman dan mengganti restitusi dengan baik, dan semoga dapat terlaksana dengan baik untuk sekolah kita. Terima kasih. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Ya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah? Perasaan yang muncul, ya, terus akhirnya kita jadi tahu mana itu restitusi dan hukuman itu, jadi bisa membedakan. Kemudian pembelajaran apa yang didapat selama mengikuti kegiatan? Pembelajaran apa yang didapat selama mengikuti kegiatan diseminasi monggo? Pembelajaran apa yang didapatkan selama mengikuti kegiatan diseminasi ini? Yang saya dapatkan pembelajaran dari sini adalah kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, ya, konsekuensi restitusi itu. Terima kasih. Yang terakhir, perubahan apa yang akan dilakukan setelah mengikuti kegiatan diseminasi? Mungkin untuk perubahan yang akan dilakukan yaitu merubah pemikiran kita tentang hukuman. Yang pertama, peraturan berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi kita menyepakati keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing dan disepakati oleh murid-murid kita agar semuanya setuju dan tidak ada yang keberatan. Jadi semua dengan sukarela akan menaati dari keyakinan kelas tersebut. Mungkin kita sebagian sudah menerapkan keyakinan kelas. Kemudian untuk budaya positif, beberapa hal budaya positif yang harus diterapkan di sekolah sudah kita lakukan, yaitu yang pertama, hafalan surat pendek 30 juz itu setiap juz 30. Kemudian yang dilakukan setiap apel pagi. Kemudian salam senyum sapa yang kita terapkan saat di sekolah, waktu istirahat, waktu bertemu dengan gurunya. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi tadi, ada cara menangani anak dengan segitiga restitusi, memvalidasi tindakan, meyakinkan identitas dan menanyakan keyakinan.
Kemudian ada memahami tentang konsekuensi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman itu berupa fisik atau merubah siswa, kalau konsekuensi itu tindakan yang dari efek anak tersebut terbuat. Kemudian untuk restitusi bisa dilakukan tanpa harus menghukum anak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti kegiatan diseminasi dari saya. Mungkin ada beberapa kata yang saya salah mengucap, dan semoga kedepannya sekolah kita semakin bisa diterapkan, menerapkan budaya positif di sekolah kita. Banyak hal yang sudah kita lakukan di sekolah, budaya positif sudah kita terapkan, dan bisa akan ditambah lagi dengan adanya seperti budaya literasi yang kemarin sudah Bu Erin sampaikan kepada kita tentang sudut baca untuk keagamaan, sholat duha dan sholat zuhur itu sudah dilaksanakan. Kemudian ada penerapan salam senyum sapa di sekolah kita juga sudah diterapkan. Semoga kedepannya semakin bisa mempererat hubungan antara Bapak Ibu guru yang lainnya agar bisa saling memberi masukan antara guru satu dengan yang lainnya. Dan saya mohon untuk memberi masukan, jangan sungkan-sungkan untuk memberi masukan kepada saya agar pembelajaran yang saya lakukan sudah maksimal, agar pembelajaran yang saya lakukan semakin maksimal, agar teman-teman juga, saya mengajak teman-teman untuk mengikuti program guru penggerak ini karena banyak sekali ilmu yang didapat. Jadi sekolah kita akan semakin tergerak sehingga pembelajaran akan semakin maksimal untuk kita terapkan kepada anak. Sekian diseminasi yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga dapat diterapkan dengan baik. Amin. Monggo belaha bisa dipimpin doa untuk penutupan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Rizky atas diseminasi pada pagi hari ini. Marilah kita tutup diseminasi dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga bisa berdampak positif kepada lembaga kita, sehingga lembaga kita semakin maju, semakin baik, baik untuk guru-gurunya maupun untuk anak didik kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih.